Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengembangkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul adab bertamu dan menerima tamu. Menjalin silaturahmi termasuk amalan dalam Islam, tidak hanya berupa ibadah. Selain itu membuat orang lain kita kunjungi merasa senang. Silaturahmi memiliki banyak keutamaan hukum. Menurut Islam wajib dilakukan karena silaturahmi merupakan salah satu cara untuk memperlancarkan rezeki dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan saudara lainnya. Adapun adab bertamu dalam Islam itu berkunjung ke rumah orang-orang dengan niat yang baik. Untuk bertamu sebaiknya luruskan niat terlebih dahulu. Misalnya bertamu dengan niat yang menyambut silaturahmi, memberi kabar bahagia, menjenguk dan lain sebagainya yang bersifat baik. Allah berfirman bahwa sebaik-baiknya tamu adalah orang membawa kabar gembira. Ayat-ayat yang terkandung di dalam surat Al-Anjir ayat 51-54 dia memiliki arti dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Berkata, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usahaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah atau terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Berpakaian sopan. Dalam Islam, seorang wajib menjaga busananya. Maksud dari menjaga busananya adalah menjaga kebersihan dan kesopanannya, jangan sampai memperlihatkan aurat yang tidak sepantasnya diperlihatkan pada orang yang bukan mahramnya. Gunakanlah pakaian bersih dan rapi saat bertamu. Bersalam. Ketika bertamu, setelah mengucap salam sebaiknya dilanjutkan dengan bersalaman dengan tuan rumah yang sesama perempuan atau sesama laki-laki untuk menunjukkan hormat dan mempererat tali silaturahmi. Rasulullah bersabda, apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucapkan salam dan bersalam selama bila saling bertemu. Memperhatikan batas waktu. Selain memperhatikan waktu kunjungan, dalam waktu kunjungan juga harus diperhatikan. Rasulullah bersabda, masa bertamu dari 3 hari dan sesudah itu sedekah tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati tuan rumah. Dan sedangkan adab menerima tamu dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu. Ketika kedatangan tamu, wajib bagi seorang muslim menjaga sikap dan tata caranya berpakaian agar tetap sopan. Hal ini dilakukan agar tamu merasa dihormati kedatangannya. Selain itu, sambutlah tamu dengan penuh kehangatan dan keramaan supaya tali silaturahmi semakin erat. Menyediakan jamuan. Selain menyambut tamu dengan keramaan, penting untuk
menyediakan jamu kepada tamu yang berkunjung seperti minuman dan makanan, jangan sampai tamu yang berkunjung merasa kehausan dan kelaparan. Menghormati tamu yang menginap. Jika ada tamu menginap, maka sebaiknya tuan rumah kita harus melayaninya dengan baik, seperti menyiapkan tempat tidur untuk tamu dan jamu untuk tamu. Rasulullah bersabda, hormatilah tamu sampai 3 hari, adapun selebihnya adalah merupakan sedekah darinya. Mengantarkan tamu sampai ke Lambang ketika pulang. Saat tamu hendak pulang ke rumahnya, maka kita sebagai tuan rumah harus mengantarkannya sampai ke depan pintu rumah atau halaman rumah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seorang tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu halaman. Demikianlah cara agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, yang salah atau clear itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang terluput dari kesalahan, khilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.